Alhamdulillah, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Jamaah solat Jumat rahimatullah, bersyukur kita kepada Allah atas anugerah dan nikmatnya yang Allah berikan kepada kita semua. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan salah satu Allah fardukan kepada kita, yaitu melaksanakan solat fardu Jumat. Dan marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah, yang hakikat takwa itu adalah melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita tidak melakukan maksiat kepadanya. Yang kedua, takwa itu adalah bagaimana kita selalu ingat kepada Allah dan tidak melupakannya. Dan yang ketiga, bagaimana kita selalu ingat kepada Allah dan senantiasa bersyukur dan tidak menjadi kufur akan nikmat Allah. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal, yaitu ada 4 sifat yang apabila semua ada pada dirimu, maka tidak akan menjadi sebab kalian ditimpa kesusahan. 4 sifat tersebut adalah menjaga amanah, bicara jujur, berakhlak mulia, senantiasa menjaga kesucian. Berdasarkan hadis tersebut, amanah itu adalah sesuatu yang sangat penting dalam hidup ini. Sekali saja orang tidak amanah, maka orang lain sulit untuk mempercayai kita. Berbuat jujur dan tidak melakukan dusta dalam pergaulan di masyarakat, apapun posisi dan status sosial. Seseorang tentu kita harus menjaga diri dari sifat-sifat yang akan mengotori kita dan senantiasa menjaga kesucian. Artinya adalah, pertama, membersihkan diri kita dari keburukan akhlak. Kedua, membersihkan diri dari kotoran penyakit hati. Ketiga, membersihkan diri dari perilaku dan perbuatan jahiliyah. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum mau'izah mir rabbukum wa shifaa'a lima fis suduri wa hudan wa rahmah lil mu'minin. Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu nasihat dan pelajaran Al-Quran dari Rabbmu, penyembuh dari penyakit-penyakit dalam dada, dalam hati manusia, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Jamaah solat Jumat rahimakumullah, bagaimana kiat untuk membersihkan hati dan mengembalikan kepada fitrah, yaitu 3 hal penting yang harus kita lakukan. Pertama, berdoa kepada Allah. Kedua, menghilangkan al-ghaflah, kelalaian. Ketiga, melakukan takziyum nafs, pensucian jiwa, yaitu senantiasa tawaduk di jalan Allah. Jamaah rahimakumullah, Syekh Abdurrahman As-Sa'di mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan akal kepada manusia adalah: 1. Agar manusia cenderung menganggap baik pada kebenaran. 2. Agar manusia cenderung menganggap buruk segala batil. 3. Karena dalam hukum Islam, kata beliau, apa yang ada dalam hukum Islam atau syariat Islam, baik yang lahir maupun batin, Allah telah menjadikan pada hati semua makhluknya kecenderungan untuk menerimanya. Maka Allah menjadikan di hati mereka rasa cinta kepada kebenaran dan selalu mengutamakannya. Itulah hakikat fitrah
yang disebutkan dalam ayat tersebut. Jamaah solat rahimakumullah, akan tetapi masih ada daripada sebagian manusia memutarbalikkan penafsiran ayat Al-Quran yang sangat mulia tersebut, di mana sesuatu yang sudah jelas kebatilannya malah itu yang dianggap sesuatu yang hak, dibelanya mati-matian. Begitu yang lainnya sesuatu yang jelas-jelas hukum haram, maka yang haram itu tetap dikerjakannya dan dianggap sesuatu yang biasa-biasa saja, sehingga ada ungkapan yang menyesatkan, jangankan yang halal, yang haram saja sulit untuk mencarinya. Kenapa Allah hal tersebut bisa terjadi? Padahal misalnya pelakunya adalah seorang yang tahu agama, seseorang pejabat, seorang pemimpin, seorang wakil rakyat, dan atribut sosial lainnya. Hal tersebut disebabkan karena mereka tidak menggunakan akal sehatnya. Akan tetapi akal yang Allah berikan kepada manusia, yang mana manusia dengan akal pikirannya sesungguhnya dapat membedakan antara hak dan batil, yang halal dan yang haram, yang sunnah dan yang bid'ah, yang tauhid dan yang syirik. Akal pikiran yang sehat ini tidak digunakan sebagaimana mestinya, akan tetapi selalu digunakan untuk mengakal-akali, sehingga yang haram dijadikan yang halal, yang batil dijadikannya yang hak, yang bid'ah dikerjakan, yang sunnah malah ditinggalkan. Itulah potret kehidupan manusia. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah pernah bersabda yang artinya, semua bayi yang baru lahir dilahirkan atas fitrah cenderung kepada Islam, lalu kedua orang tuanya yang menjadikan orang Yahudi, Nasrani atau Majusi. Wa idz akhadha rabbuka mim bani adama min zuhurihim zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna antuk taqulu aw yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Dan ingatlah ketika Rabbmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian dari terhadap diri mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Rabbmu? Mereka menjawab, betul, engkau Rabb kami. Kami menjadikan saksi, kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lalai terhadap ini. Imam dan tauhid kepada Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa taf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawah innahu huwas samiul azim. Shadaqallahul azim.